Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Rahayu MPD di dalam mata kuliah Hukum dan Lembaga Internasional. Saudara-saudara mahasiswa, hari ini kita ketemu dengan tutorial yang sesi ketiga, di mana di dalam program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menjadi pokok bahasan kali ini. Di sesi 3 kita akan membahas tentang berbagai sengketa internasional. Selanjutnya, dalam tinjauan mata kuliah, capaian pembelajaran umum di dalam materi ini adalah saudara dapat memahami berbagai macam sengketa internasional yang telah terjadi dan nanti sampai ke penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, pada capaian pembelajaran khusus, saudara mahasiswa dapat menyelesaikan sengketa internasional secara hukum. Dan pada pokok bahasan kali ini, saudara akan saya bawa mempelajari berbagai sengketa internasional. Untuk skenario pembelajaran sendiri, pada tahap pendahuluan, tutorial akan membuat pengantar sesi yang saya lakukan hari ini, berikut sapaan dan sedikit tentang penjelasan materi yang harus saya sampaikan. Selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana saya akan menyampaikan paparan singkat tentang konsep esensial materi penyelesaian sengketa internasional secara hukum. Selanjutnya menyampaikan materi pendukung dalam bentuk sajian PowerPoint dari tutorial yang saudara dapatkan di LMS saudara semua, artikel yang terkait dengan penyelesaian sengketa internasional secara umum. Selanjutnya, dalam menyelesaikan sengketa internasional, saudara bisa mengkaji berbagai artikel atau mungkinan ada temuan-temuan mempelajari modul-modul yang telah kami sediakan. Selanjutnya, untuk menyiapkan bahan diskusi sesi pertama atau membuat rangkuman, membuat peta konsep berdasarkan berkenaan dengan cara penyelesaian sengketa internasional secara hukum. Selanjutnya, untuk skenario pembelajaran latihan sesi 1, saudara diharapkan bisa menjelaskan cakupan materi tutorial dan cara mengerjakan latihan sesi, membuat soal latihan sesi berupa tes objektif terkait dengan penyelesaian sengketa internasional secara hukum, dan diakhiri nanti dengan kegiatan penutup. Saudara-saudara, kita masuk ke materi yang sedikit tentang penyelesaian sengketa internasional. Dalam menyelesaikan sengketa internasional, biasanya ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa internasional secara hukum. Yang pertama, kita akan masuk kepada arbitrasi internasional. Yang kedua, penyelesaian di mahkamah internasional. Arbitrasi adalah cara menyelesaikan sengketa secara damai dalam bentuk keputusan arbitrator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya, dua negara bersengketa, maka diselesaikan secara arbitrasi internasional. Nah, selanjutnya, arbitrasi ini menjadi penyelesaian sengketa secara hukum apabila keputusan yang diambil didasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri, tentunya hukum yang berlaku secara internasional. Selanjutnya, arbitrasi ini sebagai cara penyelesaian sengketa, maka dalam penggunaan cara arbitrasi ini didasarkan kepada persetujuan negara-negara yang bersengketa. Ketika ada dua negara yang bersengketa,
maka ada persetujuan-persetujuan yang disetujui kedua belah pihak untuk diselesaikan secara arbitrasi internasional. Adapun persetujuan-persetujuan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, saat sengketa telah terjadi, prinsip arbitrasi fakultatif. Namun, ketika penyelesaian masalah itu terjadi sebelum terjadinya sengketa, maka itu dinamakan arbitrasi wajib dan permanen. Saudara-saudara, untuk arbitrasi internasional ini ada istilah kompromi arbitrasi. Ini adalah apabila sengketa telah terjadi dan akan diselesaikan dengan arbitrasi, maka dibuatlah persetujuan yang dinamakan kompromi arbitrasi. Kompromi arbitrasi ini berisi 1. Persetujuan negara-negara yang bersengketa untuk memilih cara arbitrasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara dua negara tersebut. Yang kedua, persoalan yang disengketakan ini syarat pengangkatan wasit dan kekuasaannya serta prosedur persidangannya. Ini diperlukan di dalam menyelesaikan sengketa internasional dalam konteks arbitrasi internasional. Saudara-saudara sekalian, saudara mahasiswa, persetujuan tentang arbitrasi wajib ini meliputi salah satu diantaranya adalah persetujuan arbitrasi wajib dibuat sebelum terjadinya sengketa. Selanjutnya, persetujuan yang demikian ini berkembang pesat selama abad 20. Saudara bisa melihat di modul sesi ketiga ini, tentunya saudara akan melakukan pengkajian-pengkajian yang mendalam seperti apa sejarah arbitrasi internasional ini. Selanjutnya, persetujuan ini menyepakati bahwa arbitrasi wajib itu dilakukan apabila upaya penyelesaian secara diplomatik mengalami kegagalan. Jadi, ada proses-proses penyelesaian yang dilakukan dua negara tersebut secara diplomatik. Namun ketika itu gagal, maka diambil cara arbitrasi internasional. Organ arbitrasi dibentuk atas dasar persetujuan negara-negara yang bersengketa. Adapun struktur arbitrasi dapat berbentuk pertama wasit tunggal, komisi mixte, dan tribunal kolegial. Ini saudara-saudara bisa pelajari di dalam modul semuanya. Selanjutnya, Mahkamah Internasional. Ketika arbitrasi internasional tidak bisa menyelesaikan sengketa antar dua negara, maka dipilihlah Mahkamah Internasional sebagai cara menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, Mahkamah Internasional terdiri dari kumpulan hakim yang bebas, dipilih tanpa memperhatikan kewarganegaraan. Hakim Mahkamah Internasional dipilih secara terpisah oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Ini semuanya melibatkan negara-negara yang tergabung di dalam PBB, terutama negara-negara yang memiliki faktor. Selanjutnya, Mahkamah Internasional ini sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional, diantaranya salah satu diantaranya adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum, hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, bangsa-bangsa yang merdeka tentunya. Yang keempat adalah keputusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana terkemuka.
Nah, di sini ada pendapat-pendapat sarjana yang bisa digunakan sebagai salah satu proses menyelesaikan sengketa internasional. Tentunya sarjana-sarjana internasional yang terkemuka. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa wajib mentaati keputusan Mahkamah Internasional. Apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional, maka itu harus menjadi kesepakatan setiap negara yang bersengketa. Adapun saudara-saudara mahasiswa, wewenang Mahkamah Internasional diantaranya adalah secara garis besar ada 4 hal yang dimiliki. Yang pertama, rasionali personal. Yang kedua, wewenang rasio material. Yang ketiga, wewenang wajib. Dan keempat, wewenang memberikan pendapat yang tidak mengikat. Jadi mereka memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat, dan itu sifatnya tidak mengikat. Di pertemuan sesi ini mungkinan seperti itu yang perlu saya pertegas. Silakan saudara untuk mempelajarinya lagi. Namun sebelum menutup pertemuan ini, saya ingin menyampaikan bahwa ucapan saya terima kasih, dan orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sementara saudara-saudara yang tergabung di sini adalah orang-orang yang masih terus belajar, insya Allah akan menjadi pemilik masa depan. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya, orang-orang baik di negeri Indonesia. Rahayu untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.